اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk mengkaji atau mereview satu buku yang banyak diiklankan di beberapa media sosial kita, baik di Facebook, di Instagram, ataupun juga di website-website yang ada. Bukunya apa nih? Kenapa kita harus beli buku ini? Karena yang pertama adalah sholat adalah salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sangat muliakan dan agungkan. Kok bisa? Buktinya mana? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala meresmikan syariat salat itu tidak di bumi. Puasa di Madinah, haji di Madinah, kemudian ada juga yang sebagian di Mekah, tetapi khusus untuk perintah salat Allah Subhanahu wa taala syariatkannya tidak di Mekah dan juga tidak di Madinah. Tapi di mana? Tetapi di langit yang ketujuh, sembari Allah Subhanahu wa taala abadikan momen ini dengan disebut dengan momen Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala lantik syariat ini di langit yang ketujuh dan tidak melalui Jibril, dan Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya agungnya, mulianya perintah salat. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan perintah salat. Kita buka di dalam Al-Quran, dari juz yang pertama sampai yang juz yang ke-30 yang terakhir, kita dapatkan salah satu atau satu-satunya ibadah yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran cuma apa? Cuma salat. Yang lain tidak begitu banyak, tetapi salat paling banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu neraka khusus bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Qiyamah, qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang penduduk neraka itu bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka Sakor, kalian kok bisa masuk neraka Sakor, itu gimana ceritanya? Akhirnya mereka mengatakan, dulu itu kami di dunia termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Maka ini yang menjadi salah satu alasan wajibnya kita membeli buku ini. Dan di sisi lain, kenapa harus kemudian buku ini? Buku ini itu menjelaskan bagaimana sholat kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berdampak untuk kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tetapi kenapa ya banyak orang sholat, tetapi pulang dari sholat kok kemudian dia tuh rajin menggibah saudaranya, sering ngomong kotor, kemudian tingkah lakunya, pembicaraannya mesti tidak jauh dari selangkangan. Kenapa ya? Padahal mereka sholat, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang sholat itu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana supaya kemudian kita itu bisa menyelaraskan sholat kita dan amal kita? Di buku ini akan dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana kita merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Di buku ini kita akan dihidangkan dengan pembahasan-pembahasan yang mudah. Bahkan kata pengantarnya saja dari seorang ulama Indonesia, yaitu Ustadz Umar Mita. Dan penulisnya adalah Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini bukan ulama salaf, tetapi ini adalah nama pena saja. Nama aslinya bukan Abdul Bar. Saya kenal banget dengan beliau karena beliau adalah salah satu guru saya ketika saya SMP di salah satu pesantren di Solo. Dan alhamdulillah buku ini menjadi bestseller di toko-toko tempat penjualannya. Isinya buku ini apa sih? Isinya adalah kajian-kajian para ulama, mengkaji bacaan-bacaan yang ada dalam sholat dan gerakan-gerakan sholat dan lain sebagainya. Bahkan ada kisah menarik, Imam Ali bin Hasan, itu cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau itu ketika setelah berwudu, mukanya itu kemudian pucat pasi. Lalu kemudian salah seorang sahabatnya bertanya, wahai imam, kenapa kamu itu kalau misalnya selesai wudu, raut wajahmu itu kemudian berubah menjadi pucat? Kenapa? Apa jawaban beliau? Karena saya tahu setelah saya berwudu saya akan berhadapan dengan siapa?
Yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika ibadah-ibadah mereka itu berkualitas. Karena apa? Karena mereka menjaga sholatnya. Dan salah satu alasan mengapa pentingnya kita memperbaiki sholat, karena Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasibu bihil abd sholatuhu, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Amal ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka Allah akan hisab amal-amalan yang lain. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan kalau amal sholatnya itu jelek, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dia adalah orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung amal-amal ibadah-ibadah yang lain. Dia punya zakat, dia punya puasa, dia punya muamalah sesama manusia, dia sering sedekah. Tapi kalau tidak sholat, maka amal-amal itu menjadi sia-sia. Bahkan sholat bisa membedakan seorang itu mukmin, munafik, dan juga kafir. Nah, bagi teman-teman yang ingin memperbaiki sholat, kemudian memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, saran utama saya, silakan beli buku ini, kemudian kaji, terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pastikan akan ada perubahan-perubahan positif yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita akibat efek dari perbaikannya sholat kita. Buku ini soft cover, halamannya itu juga tidak terlalu banyak, cuma 212 halaman. Dan di akhir buku ini ada daftar pustaka. Dan di daftar pustaka banyak banget buku-buku rekomendasi dari para ulama salaf yang bisa kita pegang sebagai rujukan utama kita di dalam berdalil. Bukunya kecil, tulisannya juga tidak terlalu kecil, bahkan dia sedang, tulisannya tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu kecil. Jadi gampang untuk dibaca, mudah untuk dibaca, dan ringan untuk dibawa kemana-mana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.